Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ritual sangkung. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ritualnya ataupun yang dimaksud dengan ritual sangkung itu, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagi hari waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Sementara peserta pengukuhan terlihat sedang sibuk untuk menyiapkan perlengkapan menjelajah pagi ini. Ada yang masih sarapan, ada yang baru beres mandi, ada juga yang sibuk memakai atribut pramuka mereka. Sementara para senior Dewan Ambalan sudah terus berbaris di lapangan dengan melakukan gladi resik apel pagi sebelum penjelajahan dimulai. 2 menit lagi waktu yang tersisa buat kalian menyiapkan perlengkapan untuk menjelajah. Setelah itu tidak ada toleransi lagi bagi siapapun yang telat. Terdengar suara sidan dari pengeras suara yang terpasang tidak jauh dari tenda posko. Suaranya terdengar sangat mencekam. Sampai akhirnya semua peserta sudah berbaris di lapangan untuk mengikuti apel pagi sebelum mereka dilepas untuk melakukan penjelajahan hari ini. Nampak terlihat Ajeng sedang mencaci maki beberapa peserta yang telat ke lapangan karena tidak sesuai waktu yang telah ditentukan tadi. Langkah Andra terhenti di samping kiri barisan peserta yang baru saja mendapat cacian dari Ajeng. Ia terlihat santai dan seperti tidak sedang terjadi apa-apa. "Siapa nama kamu?" Ajeng menunjuk Andra dengan sangat dekat kali ini. "Andra." "Sangga." "Penegas 2. Oke kalau gitu." Ajeng melangkahkan kakinya menuju peserta yang sudah berbaris rapi lalu melanjutkan kata-katanya. "Mana Sangga Penegas 2? Terlihat Faisal, Dion dan teman-temannya mengangkat tangan mereka lalu kembali diturunkan. "Kalian lihat anggota kalian, udah telat, tanpa rasa bersalah. Baju dikeluarkan, nggak pakai kaos kaki, rambut berantakan. Apa kalian tidak malu memiliki anggota seperti ini?" Suara Ajeng benar-benar terdengar menyeramkan kali ini. "Udah kak, suruh pos apa aja sampai bego." Terdengar suara Erika yang sedang melangkahkan kakinya ke dekat Ajeng. Ia juga terkenal sebagai senior yang cukup kejam terhadap junior-juniornya. Andra dibuat geram dengan ucapan barusan. Seandainya dia bukan seorang wanita dan bukan seniornya, mungkin pukulan Andra sudah mendarah di pipinya. "Kamu kenapa telat? Kali ini Zidan sudah berada di hadapan Andra." "Maaf kak." "Maaf, gue bilang lu kenapa telat? Ngapain minta maaf?" Zidan berteriak di hadapan Andra. Terlihat beberapa peserta yang sudah berbaris rapi, cemas dan khawatir melihat nasib Andra di tangan senior kali ini. "Tadi kan di toilet umumnya ngantri kak, ya jangan salahin peserta lah kalau banyak yang telat. Peserta berjumlah 400 lebih, sedangkan toilet untuk putra hanya disediakan 3, sedangkan 60% peserta terdiri dari putra." Andra langsung menggunakan logikanya sebagai alasan. Logika Andra memang selalu mendekati kebenaran. "Maksud kamu senior yang salah?" Erika ikut mendekat ke arah Andra. "Ya saya tidak bilang begitu," kata Andra berusaha melihat ke arah Erika. "Lalu baju kamu kenapa nggak dimasukin?" kata Ajeng. Kali ini nada suaranya terdengar sedikit rendah sambil menunjuk baju Andra yang dibiarkan keluar. "Ya namanya juga buru-buru kak," kata Andra dengan singkat. Sementara terdengar beberapa peserta yang sudah berbaris rapi dan ada yang tertawa. Zidan langsung murka dan berhasil menghentikan beberapa peserta yang tertawa mendengar kata-kata Andra barusan. "Udah, kalau mau diberi hukuman ya cepet berikan hukuman pada peserta yang terlambat itu. Kalau seniornya cuma marah-marah kan apel paginya dimulai. Ya kapan juga kan? Kapan pesertanya berangkat menjelajah kalau gitu?" Tiba-tiba suara Fatan terdengar.
ia baru terlihat pagi ini. Ya, kata-katanya barusan itu secara tidak langsung mencekik Ajeng, Zidan, dan Erika. Tapi mereka tidak bisa berkutik jika sudah berhadapan dengan sang pradana ambalan. Setelah semua peserta di barisan dengan rapi, kegiatan selanjutnya pun akhirnya dimulai. Gue capek, Andra akhirnya ambruk setelah dari tadi sempoyongan. Ayo Indra, kita jangan sampai keduluan sama Sangga di belakang kita. Kita dari tadi udah banyak berhenti loh, sedangkan belum satu pos yang kita lewati. Adit berusaha mengingatkan Andra. Ya tapi gue capek, Dit. Ya udah, kalau kalian mau duluan aja. Nggak bisa gitu, kita satu sangga. Ya, satu istirahat, semuanya istirahat. Satu minum, semuanya minum, kata Dion yang sebenarnya memberi kode bahwa ia sangat haus. Ayo dong Dra, kita jalan pelan lagi nih. Ia lalu kemudian berusaha bangkit dan juga berjalan kembali. 10 menit berlalu ketika sangga mereka hampir mendekati pos 1. Andra sudah tidak terlihat dari rombongan mereka. Faisal, Dion, dan juga yang lainnya semakin panik dibuatnya. Kemana Andra? Jangan sampai ia pingsan di jalan, tapi mereka tidak menyadarinya. Dion dan juga kawan-kawan terus berteriak memanggil Andra. Bahkan Faisal sudah mencari Andra, tapi Andra tidak ditemukan. Kemanakah Andra? Andra! Faisal terus mencari Andra. Kini bukan hanya dia dan juga teman-teman satu sangganya, tapi seluruh peserta pengukuhan dan para senior ikut terjun langsung mencari Andra. Gimana Sal? Ketemu? Tanya Fatan pada Faisal. Belum Kak, kata Faisal dengan suara ngos-ngosan. Itu anak emang dari awal selalu cari gara-gara. Sadar gak sih? Kita udah banyak ngebuang waktu hanya untuk mencari bocah tengik itu. Bukan cuma itu saja, acara kita juga berantakan, kata Ajeng pada Fatan dengan nada sangat kesal. Jeng, ini itu musibah. Ini itu tanggung jawab kita sebagai senior, sebagai panitia Dewan Ambalan. Kalau Andra tidak ditemukan, siapa yang kena salah? Kita lah. Ini menyangkut nama amalan kita. Fatan terdengar seperti membela Andra, dan memang mungkin begitulah sebenarnya. Gue bingung deh sama lu, Tan. Gue tahu si Andra itu teman masa kecil lu. Dari kecil kalian selalu bersama, tapi lu gak harus menganak emaskan dia gitu kan? Erika membela Ajeng kali ini. Lagian siapa yang menganak emaskan dia sih Kak? Gue gak pernah beda-bedain siapapun. Fatan terbakar emosinya kali ini, tidak peduli ia sedang dilihat oleh beberapa senior yang masih mencari Andra di sini. Udahlah, kalian kalau ribut terus percuma juga. Mending kita cepat cari Andra sekarang. Lihat tuh, udah mau sore. Kasian juga kan Andra kalau sampai malam kita nggak nemuin dia. Hendra, salah satu senior yang terlihat kalem, kali ini terpaksa ikut nimbrung ke dalam percakapan teman-temannya itu yang selalu ribut dan juga ribut. Di lain tempat, darah segar masih menetes dari lutut kiri si Andra ini. Ia sendiri bukan anak lelaki yang cengeng, tapi luka akibat kena bongkahan batu besar itu kali ini membuatnya tidak berdaya. Ia menunduk, menghela nafasnya, berusaha agar menahan sakit dari luka itu. Tapi sepertinya luka yang menyerang di lututnya kali ini sangat amat perih. Rasa nyeri karena mengelilingi lapangan saja belum hilang, tapi kali ini muncullah rasa nyeri yang baru sangat menyakitkan. Ia jadi menyesal karena pergi ke sungai untuk mencari air. Jika seandainya ia jujur saja pada teman-temannya bahwa ia itu haus, tidak perlulah ia meneguk air di sungai sana. Atau jika setidaknya ia bilang pada mereka dan meminta antar Faisal atau yang lainnya, mungkin tak akan seperti ini ceritanya. Andra kali ini benar terjebak dalam situasi mengerikan. Langit sudah mulai gelap sementara ia masih duduk bersandar pada sebuah batu besar. Bagaimana ia akan berdiri tegak untuk segera kembali ke tenda jika kakinya tidak mampu untuk berdiri tegak kala itu? Andra memejamkan matanya. Ia kali ini terlihat sangat pasrah.
Ia hanya menunggu keajaiban berharap teman-temannya menemukan ia di sini, atau tidak sama sekali. Dan ia juga akan menjadi mangsa lezat untuk hewan buas hutan ini. Bulu kuduknya mendadak berdiri ketika mendengar suara aneh, seperti suara hela napas tapi cukup keras. Entahlah suara apa itu. Pikirannya langsung beranggapan jika itu adalah suara harimau. Oh tidak, apakah Andra benar-benar akan menjadi santapan binatang buas kali ini? Di hadapan Andra kali ini secara tiba-tiba berdiri seorang pria memakai penutup kepala berwarna hitam yang menyatu dengan bajunya. Wajah pria itu tidak terlihat cukup jelas sehingga Andra tidak bisa mengenali siapa orang itu. Pria itu semakin dekat melangkahkan kakinya ke arah Andra. Rasa takut kali ini benar-benar menyelimuti anak lelaki pemilik lesung bibi itu. "Lo itu siapa? Mau ngapain gue?" kata Andra pada pria yang memakai jubah panjang berwarna hitam itu. Pria itu berhenti persis di hadapan Andra kali ini. Matanya nampak seperti mengeluarkan cahaya, tapi Andra tetap tidak bisa melihat jelas wajah itu karena terhalang penutup kepala. Tepat sebelum azan maghrib berkumandang, pria misterius itu meninggalkan Andra. Lukanya kini telah dibalut dengan kain putih oleh pria itu. Andra benar-benar heran. Ya, kenapa orang itu kok langsung lari begitu cepat ketika mendengar azan maghrib yang berkumandang dari bumi perkemahan sana? Mungkinkah orang itu makhluk jadi-jadian? Tidak mungkin. Kakinya saja menapak tanah. Ya, Andra terus-menerus memutar otaknya. Kini Andra seperti mendapat kekuatan baru, padahal orang itu hanya mengikat luka Andra dengan kain putih. Tidak diobatinya sama sekali, tapi sepertinya sangat benar-benar ampuh. Nah, ia kemudian rasa nyerinya itu sedikit hilang. Bahkan Andra sudah bisa melangkahkan kakinya. Tapi ia masih kepikiran pria tadi. Siapa sebenarnya dia? Ada keperluan apa sore hari seperti ini ia bermain di hutan? Andra berharap bisa bertemu orang tadi. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. "Andra?" Faisal berteriak ketika melihat sosok temannya itu tengah berjalan ke arah tenda yang menjadi rumahnya selama di sini. Lalu teman-teman yang lain langsung menghampiri Andra. Mereka hanya heran melihat Andra dengan lutut yang dibalut kain putih. Tentu, ini membuat mereka panik. Para senior yang tahu Andra sudah kembali ke bumi perkemahan tentu saja merasa lega. Tidak henti-hentinya mereka menceramai Andra meskipun Andra tahu ucapan para seniornya itu tidak lain karena mereka mengkhawatirkan si Andra ini. Malam harinya warga setempat, Pak Hasno dan juga beberapa warga yang sudah bersiap-siap selepas maghrib tadi itu, dengan membawa obor masing-masing nampaknya sudah siap untuk mengusir Halimah dengan keluarganya. Tak lupa, Ustadz Fikri dan juga Pak Zul selaku kepala desa itu ikut gabung agar warganya ini tidak main hakim sendiri. Mereka mulai masuk ke dalam hutan situ cekung yang diadakan kegiatan pengukuhan pramuka itu. Nampak terlihat beberapa anak yang memakai seragam pramuka terheran-heran dan ketakutan melihat kerimbunan warga berbondong-bondong membawa obor sambil sesekali berteriak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu saja ini membuat kaget para senior ambalan. Andra dan Fatan langsung keluar dari tenda posko ketika mendengar suara takbir yang dilontarkan oleh warga itu. Fatan berlari menuju warga yang masih berjalan ke kediaman Halimah yang berada tepat di tengah-tengah hutan situ cekung. "Pak," Fatan memanggil Mas Didit yang waktu itu berjalan paling belakang. "Kenapa, Dek?" Mas Didit kemudian menghampiri Fatan. "Maaf, ini ada apa ya rame-rame?" "Oh, ini kami mau mengusir keluarga penganut aliran sesat yang tinggal di hutan ini, Dek." "Aliran sesat?" "Iya, Dek, untuk kebaikan. Sebaiknya adik beserta rombongan yang lain pergi meninggalkan hutan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," Pak Hasno menjelaskan. Rupanya ia berbalik arah melihat Mas Didit yang tengah berbicara dengan Fatan. "Serem, Tan. Kita pulang saat ini juga ya, Tan. Kita lakukan upacara pengukuhan di sekolah saja."
kata Erika yang ternyata sudah dari tadi berada di belakang Fatan bersama Ajeng, Zidan, dan juga para senior lainnya. Atau untuk berjaga-jaga, kalian boleh ikut bersama kami menggerebek penganut aliran sesat itu. Dan tolong beritahu yang lainnya agar tidak ada yang meninggalkan tempat ini. Semuanya lebih baik berkumpul, Pak Hasno kembali mengingatkan. Kita nggak ikut deh Pak, sebaiknya kita di sini saja deh. Terima kasih loh Pak infonya, kata Fatan pada Pak Hasno. Saya boleh ikut Pak. Tiba-tiba Andra mendekat ke arah Pak Hasno. Mas Didit langsung mengiyakan. Di saat para peserta maupun senior memilih berada di tempat perkemahan dan tidak ada yang ikut satupun, Andra malah nekat ikut bersama Pak Hasno dan rombongan masuk lebih dalam lagi menelusuri situ jagung. Erika, Zidan, dan juga Ajeng maupun Fatan tidak bisa melarang Andra yang sangat ingin ikut ke dalam hutan sana. Tidak mungkin juga Ajeng atau Erika memarahi Andra di depan warga kampung. Ya kalau begitu saya juga ikut deh Pak, kata Fatan mantap dengan ucapannya yang barusan. Ya udah gue juga ikut, Zidan ikut menyahut. Para peserta terlihat sangat ketakutan begitu mendengar kabar ini. Apalagi mendengar selentingan warga jika penganut aliran sesat itu bisa menghilang dan tengah mengincar tumbal 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, tentu saja mereka semakin takut. Entahlah itu benar atau hanya isu yang memperkeruh suasana, para peserta sudah terlanjur dibuat takut oleh isu itu. Bukan hanya para peserta saja, sepertinya para senior juga. Meskipun Jendra atau Indra ini dari tadi tidak henti-hentinya mengingatkan semuanya agar tidak panik dan menghilangkan ketakutannya. Sementara itu Andra, Fatan, dan Zidan masih berjalan bersama Pak Hasno dan juga rombongannya menelusuri hutan situ jagung. Dari jauh terlihat ada sebuah rumah tua terbuat dari kayu dengan 2 buah obor terpasang di depannya. Para warga kembali meneriakkan takbir ketika tepat berada di depan rumah tua itu. Sebagian ada yang melempari rumah tua itu dengan batu yang mereka bawa. Nasihat Ustadz Fikri maupun kepala desa sudah tidak ampuh kali ini. Woi bangsat, keluar kau kafir, kita bakar hidup-hidup saja, setan kalian, keluar ayo sekarang juga. Kata-kata itu bergantian dikeluarkan oleh beberapa warga yang sudah terlanjur terbakar emosi. Andra hanya diam terpaku di samping Fatan, sementara Zidan terlihat sangat ketakutan walau ia sudah berada di depan Mas Didi. Tidak terasa sudah 20 menit berlalu. Para warga masih berdiri tegak di hadapan rumah tua yang konon dihuni oleh penganut aliran sesat itu. Lalu mata Andra menangkap sesuatu. Ya, matanya memang benar-benar sangat cekatan, ia tidak mungkin salah melihat. Sosok bayangan hitam baru saja keluar dengan cepat seperti kilat dari arah belakang rumah. Entah sosok apa itu yang keluar barusan. Yang pasti semua itu telah terekam di mata Andra. Karena merasa sudah berdiri terlalu lama, beberapa warga pun dengan cepat kemudian berlarian masuk menuju rumah itu. Termasuk Pak Hasno dan juga Ustadz Fikri. Mereka sudah berada di dalam rumah tua itu, tapi tidak ada satupun orang di situ. Yang ada hanya sebuah perabot tua kuno yang menjadi asimat rumah ini. Terlihat beberapa kalung yang terbuat dari tulang tergantung dekat pintu kamar. Pak Hasno berteriak ketika yakin rumah ini dijadikan tempat praktek aliran sesat. Sementara warga yang masih di luar berebut untuk ikut masuk menuju rumah itu. Sadar mereka kecolongan, mereka langsung melemparkan obor itu ke dalam rumah itu. Lalu para warga segera keluar meninggalkan rumah tersebut. Kini rumah itu telah menjadi bukit api. Rumah itu sudah terbakar habis. Nah, malam ini Fatan memberikan komando bagi semua sangga agar mereka membongkar tendanya masing-masing. Ustadz Fikri memang menganjurkan agar mereka malam ini juga meninggalkan hutan situ jagung. Ustadz Fikri takut akan terjadi sesuatu pada mereka. Tapi sebelum mereka meninggalkan hutan situ jagung, Pak Hasno tidak henti-hentinya mengingatkan agar mereka melakukan ritual di sini, atau lebih dikenal ritual papayu.
di mana pendatang harus melakukan mandi dengan air yang ditaburi bunga 7 rupa di hadapan sebuah api yang sudah disediakan oleh warga pada sebuah tempat yang mirip seperti drum kala itu. Hanya saja ukurannya lebih kecil dan tidak terlalu tinggi. Warga di sini menyebutnya dengan loyang. Di depan hutan situ cekung sudah terdapat banyak loyang dan sebuah ember berisikan air yang sudah dicampur dengan bunga 7 rupa yang selalu dipakai oleh pendatang untuk melakukan ritual itu. Entahlah dari mana ritual itu berasal. Ketika Fatan menanyakannya pada Pak Asno, ia hanya mengatakan mengikuti adat istiadat turun-temurun nenek moyang situ cekung. Yang pasti, jika ritual itu dilanggar akan ada sebuah malapetaka pada orang yang melanggarnya. Nah, para warga maupun senior kini sudah bergantian melakukan ritual papayu itu. Terlihat Andra dan juga kawan-kawannya sedang mengantri di barisan yang cukup panjang. Walaupun warga sudah menyediakan banyak loyang, namun sepertinya mereka tetap harus mengantri. Gila, selesai jam berapa kalau ngantri kayak gini ya? Andra sudah terlihat tidak sabar berdiri dalam antrian. Sementara itu terlihat Fatan yang baru saja selesai melakukan ritual papayu. Rupanya Andra bermaksud untuk tidak mengikuti ritual papayu tersebut. Sampai ritual papayu sudah selesai dan tidak ada orang yang mengantri rupanya, Andra tidak terbesit keinginan sedikit pun untuk mengikuti ritual yang diharuskan bagi pendatang yang keluar dari hutan situ cekung. Andra memang tidak percaya tentang sesuatu yang berbau mitos atau tahayul. Logika Andra mengatakan tidak mungkin rasanya seseorang akan celaka hanya karena tidak mengikuti ritual itu. Andra teringat pada sosok pria berjubah hitam yang menolongnya tadi sore. Semuanya masih penuh tanda tanya. Orang itu pun memang misterius. Ia datang begitu saja tanpa diundang dan pergi dengan cepat begitu azan berkumandang. Dra, kata Faisal yang duduk di belakang Andra sambil menepuk pelan pundaknya. Iya, kenapa? Lu tadi kemana? Kok gue nggak lihat lu mandi kembang tadi yo? Oh, gue ke pus duluan. Parah lu. Jadi lu nggak ikut ritual itu? Sudah jangan berisik. Ntar orang pada tahu. Lu nggak takut apa? Kali ini Faisal mengecilkan volume suaranya. Alah, udahlah, takut apaan sih? Hari ini masih percaya yang begituan. Ya, itulah seorang Andra. Logika Andra mengatakan makhluk halus tak akan mampu membunuh manusia. Manusia derajatnya jauh lebih tinggi. Setidaknya itulah yang tertulis di kitab suci yang ia yakini. Makhluk halus hanya bisa menakut-nakuti manusia. Mungkin jika seandainya makhluk halus menampakkan diri di hadapan Andra, ia akan mengajak makhluk halus itu duel atau goyang dumang bareng. Ya, mungkin seperti itu. Itulah Andra. Loh, kok ada di sini? Andra baru saja bangun dari tidur lelapnya sekitar pukul 6:35 pagi. Tapi ia terkejut bukan main ketika melihat sosok Fatan yang berada di meja makan tengah menyiapkan sarapan pagi yang seharusnya dilakukan oleh sang ibu. Tak aneh jika Andra heran sendiri, sementara Fatan terlihat sudah memakai seragam sekolahnya. Fatan memang selalu bangun awal, ia tidak pernah melewatkan waktu ibadah di saat sebagian orang masih terlelap dalam tidurnya. Kenapa? Mendingan daripada bengong di situ cepetan mandi sana. Antar telat loh. Perintah Fatan pada Andra, ia sudah sangat mirip sekali dengan ibunya. Andra tidak mau banyak berpikir pagi ini, karena ia baru saja bangun tidur. Otaknya masih lemah jika baru melek. Ia langsung pergi menuju kamar mandi untuk menyegarkan badannya. Dra, ibu berangkat dulu ya. Pagi ini ibu harus berangkat ke Pekanbaru. Ibu ada urusan soal kerjaan yang di sana selama 9 hari lebih. Ibu nggak tega bangunin kamu, karena ibu lihat kamu itu lelap banget tidurnya. Makanya subuh tadi ibu udah ke rumah Fatan minta tolong dia. Dan selama ibu nggak ada, Fatan yang bertugas menggantikan ibu di rumah ini. Ya, hitung-hitung nemenin kamu lah. Kamu jangan bandel ya, dan juga jangan ngelawan dia. Ya, biar bagaimanapun dia sudah seperti kakak kamu sendiri. Pokoknya kalau ibu terima aduan dari Fatan karena kamu berulah, ya tahu sendiri ya.
Jangan khawatir, uang jajan selama 9 hari ibu titipin sama Fatan. Jadi kamu tinggal minta sama dia. Dan jangan boros. Ibu tahu Fatan orangnya hemat, jadi dia sedikit meringankan ibu lah. Pokoknya berapapun Fatan kasih, kamu jangan ngebantah. Dia udah baik banget, sampai dia mau buat sarapan pagi buat kamu. Dan sebelum ibu berangkat, ibu sempetin deh nulis surat ini. Hati-hati ya. Jaga diri baik-baik, jangan bandel. Ibu sayang sama kamu. Andra baru saja membaca isi surat dari ibunya yang dititipkan lewat Fatan. Tidak biasanya ia membaca pagi-pagi buta seperti ini. Apalagi isi surat sang ibu cukup panjang bagi Andra. Ya anak-anak, kenalkan, ini Malik. Mulai sekarang dia akan menjadi teman baru kalian di kelas 10A ya. Malik, ayo kenalkan dirimu. Pak Koko mempersilahkan Malik memperkenalkan dirinya. Nama saya Malik. Dan kemudian jam istirahat selalu digunakan Andra untuk bermain basket. Malik keluar bersama Andra. Sesamanya di lapangan basket, Andra langsung mengajak duel Malik bermain bola basket. Pertandingan yang kurang dari 30 menit itu ternyata banyak menghadirkan penonton. Fatan dan beberapa anak-anak kelas 12 juga ikut menyaksikan Andra berduel dengan anak baru itu. Semuanya sudah yakin anak baru itu pasti kalah skor oleh Andra. Ya walaupun baru 4 bulan Andra berada di sekolah ini, semua sudah mengetahui jika Andra sangat jago dalam bermain bola basket. Namun, sepertinya tidak untuk kali ini. Para murid yang menyaksikan duel antara Malik dan juga Andra sangat tercengang dengan kemahiran Malik memainkan bola basket. Dan kali ini Dewi Fortuna tidak berpihak pada Andra. Malik berhasil mengalahkan Andra. Tentu saja ini membuat Andra kesal dan malu. Apalagi teman-temannya menyaksikan duel barusan. Baju Malik basah oleh keringat, tapi kali ini berbeda seperti Andra. Aroma keringat Malik sangat harum, bahkan baunya mirip seperti bunga melati. Murid-murid langsung berpikiran Malik memakai parfum mahal sehingga aromanya sangat lembut. Tapi jika ini efek dari sebuah parfum, kenapa baru tercium ketika Malik mengeluarkan keringat? Tidak terasa 5 hari berlalu begitu dengan cepat. Entah kenapa Andra semakin dekat dengan Malik. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan oleh akal sehat kenapa Andra selalu ini berada di dekat Malik. Yang pasti jika ia berada di dekat Malik akan ada hal baru yang ia pelajari. Setiap sore mereka sering bermain bola basket bersama. Malik memang lebih jago dibandingkan Andra, dan rupanya Andra ingin menyerap keahlian Malik itu. Tentu saja Malik tidak keberatan mengajarkan trik yang dimilikinya. Bahkan mereka saling bertukar kelebihan satu sama lain. Andra dan Malik sudah benar-benar menjadi seorang sahabat walaupun mereka baru kenal beberapa hari. Sepulang sekolah mereka sering bermain sekedar untuk bermain bersama, yaitu bermain badminton ke bukit yang menjadi tempat aduan Malik saat ia sedih, dan masih banyak lagi. Andra sendiri tidak sadar jika selama 5 hari ini ia sudah banyak berubah semenjak dekat dengan Malik. Ia jarang berkumpul dengan Faisal, Dion, dan lainnya. Tentu saja mereka heran dengan perubahan sikap Andra sekarang. Andra sendiri tidak menyadarinya jika selama ini menjauh dari sahabat-sahabatnya, dari wanita pujaannya. Hari-harinya hanya ia habiskan dengan Malik. Dan ada apa dengan Andra? Faisal, Dion, dan Adit sedang duduk bertiga ketika baru sampai sekolah. Mereka tengah serius membicarakan Andra yang sekarang mulai berubah. Apa si Andra itu kena hipnotis si Malik ya? Dion memberikan kesimpulan. Ah, ngaco lu. Mana mungkin si Malik bisa hipnotis? Cuma lu pada sadar gak sih kalau ada yang aneh dari si Malik ini? Adit kali ini membantah ucapan Dion. Benar, gue setuju sama lu, Dit. Sosoknya itu benar-benar misterius. Faisal mengangguk sepaham dengan Adit. Misterius gimana ya? Dion masih belum sepaham. Lu perhatiin deh, kulit si Malik putih banget, beda kayak kulit manusia pada umumnya. Terus lu pernah lihat dia makan nggak? Enggak kan? Maksud lu dia sebenarnya setan gitu? Dion asal menjawab. Entahlah dia apa, yang pasti gue ngerasain dia itu aneh. Adit kembali memperjelas. Bener, Dit.
Dan yang bikin anehnya lagi itu, dia itu kemudian itu menghilang secara tiba-tiba saat ada azan. Kalian merhatiin nggak? Dia juga nggak pernah kan ikut sholat ke musola. Faisal memperkuat kecurigaan Adit. Ya mungkin dia non-muslim kali. Dion masih mencairkan suasana. Ya nggak harus ngilang tiba-tiba kan? Faisal sedikit emosi kali ini. Iya juga sih, kurang dimasuk akal. Ya entahlah makhluk apa itu si Malik. Yang pasti kita harus buat Andra sadar. Atau setidaknya kita buat si Andre ini supaya jangan dekat-dekat sama si Malik lagi. Gimana? Nah itu sekarang tugas kita. Nggak gampang misahin si Malik sama si Andra yang mulai dekat itu, kata Adit kemudian pindah ke kursi miliknya. Sementara murid-murid yang lain satu persatu mulai berdatangan. Andra datang bersama Malik. Kali ini mata Faisal benar-benar jelas melihat cahaya berwarna biru dari kedua bola mata Malik pada kala itu. Apakah mata Faisal mulai kacau? Tidak, matanya masih sehat. Tapi apakah hanya dirinya saja yang melihat cahaya itu dari mata Malik? Pikirannya mulai tidak tenang. Rasa takut juga mulai menyelimutinya, namun ia berusaha melawannya. Yang terpenting adalah Andra. Ya, Andra harus tahu siapa Malik. Meskipun Faisal sendiri tidak tahu makhluk apa sebenarnya si Malik itu. Tapi Faisal yakin Malik punya niat buruk dalam mendekati Andra. Langit di atas sana nampaknya mulai gelap. Sebentar lagi hujan turun. Satu persatu murid-murid SMA Nusa Indah mulai meninggalkan pekarangan sekolah. Andra benar-benar dibuat nyaman ketika berada di samping Malik. Ia sendiri tidak sadar jika saat ini hubungannya begitu dekat dengan Malik. Bukan seperti sepasang sahabat lelaki, tapi ini sudah melebihi batas. Mereka memang belum melakukan apapun yang diharamkan oleh semua agama. Meski Andra atau Malik tidak melukiskannya lewat sebuah ungkapan, kenyataannya di antaranya mereka ini memang ada sesuatu yang mereka pendam dalam hati. Saat ini, Andra tidur di pangkuan Malik, di sebuah bukit terpencil yang jauh dari suara bising kendaraan. Suasananya hening sepi, anginnya berembus dengan pelan dan teratur, yang terdengar hanya suara jangkrik dan helaan napas mereka. Kedua pasang mata mereka semuanya tertuju pada bulan. Mungkinkah di sana ada kehidupan? Mungkinkah kehidupan di sana lebih indah daripada di bumi? Andra mulai kemudian memainkan kata dalam hatinya. Ia memang diperlakukan seperti seorang pangeran oleh Malik. Apakah itu yang membuat Andra nyaman? Bukankah ia tidak suka diperhatikan, dipedulikan, atau dilakukan manja? Jika ia mau, ia sudah bisa mendapatkannya lewat Fatan, pria yang dari kecil selalu ada untuk dirinya. Pria yang selalu membelanya ketika Andra kecil menangis karena kejahilan teman-temannya. Logika Andra memang lumpuh seketika ketika berada di samping Malik. Tubuh lu dingin amat sih, Andra bersuara dengan pelan. Mungkin ini olah angin malam. Malik tidak menatap si Andra ini. Pandangannya tetap tertuju pada bulan yang malam ini membentuk bulat dengan sangat utuh. Bukan, dari pertama gue kenal lu, kulit itu benar-benar dingin kayak mayat. Malik menatap Andra yang berada di pangkuannya. Kali ini Andra sangat jelas melihat cahaya biru dari kedua bola mata pria yang memberikan kenyamanan padanya. Kalau gue mayat, Malik meneruskan kata-katanya. Andra hanya tertawa. Malik sangat suka melihat Andra tertawa. Malam semakin larut, Andra memutuskan untuk mengajak Malik untuk pulang. Andra langsung naik di atas punggung Malik dan juga melingkarkan tangannya ke leher pria berkulit dingin itu. Malik langsung berlari dengan cepat membawa Andra. Andra sendiri tidak menyadari keanehan ini. Bagi Andra itu adalah salah satu kelebihan seorang yang bernama Malik Sami'an. Andra ini percaya Malik mempunyai ilmu tenaga dalam yang bisa membuat larinya lebih cepat. Bahkan ia juga bisa mempelajarinya jika dengan tekun dan juga serius. Mungkinkah di dunia ini ada ilmu yang bisa menjadikan seorang anak manusia bisa berlari dengan sangat cepat seperti itu?
Fatan sudah kembali ke rumah. Fatan duduk menyalakan TV. Dari tadi ia hanya menekan tombol remote TV saja. Pikirannya memang kalut. Di pikirannya masih tentang Andra yang belum pulang. Tidak terasa hanya beberapa hari lagi ia tinggal di rumah Andra. Sementara sebentar lagi ibunya pulang dan tugasnya berakhir. Ia tidak bisa lagi melihat wajah Andra ketika baru melek, atau tidak lagi bisa membuatkan sarapan dan segala susu untuknya. Separah itukah perasaan Fatan pada Andra? Dari mana? Fatan melihat ke arah Andra yang baru saja masuk ke dalam dengan mengendap-endap. Langkahnya sudah persis seperti maling yang ada di TV. Oh, dari rumah Faisal, kata Andra yang masih menggunakan seragam sekolah itu. Jangan bohong. Ya kenapa kalau bohong? Gak masalah juga kan? Andra ini kemudian mulai berani membantah Fatan. Kamu jalan sama Malik kan? Iya, kenapa? Udahlah, lu itu kan cuma ditugasi sama ibu buat ngurus dan juga nemenin gue di sini kan? Bukan ngatur semua gerak-gerik gue. Kakak punya tanggung jawab selama ibu kamu enggak ada, Andra. Kalau kamu kenapa-napa, kakak yang kena marah sama ibu. Ya elah, gue enggak bakal kenapa-napa kali. Gue udah gede, udah bisa jaga diri gue sendiri. Sampai kapan sih kakak menganggap gue itu anak kecil? Kamu beda, semenjak kenal anak baru itu kamu berubah. Sering pulang sore, nggak pernah makan di rumah. Ini nggak ada hubungannya sama Malik ya. Ya emang gue kayak gini. Udah gue malas debat, gue capek. Woi Andra, tunggu. Andra kemudian tidak menggubris teriakan Fatan. Hatinya mulai retak melihat sikap adik kecilnya saat ini. Semakin hari, Fatan tidak mengenali adik kecilnya itu. Hatinya retak bukan karena ia adu mulut dengan Andra, bukan. Ia sudah biasa adu mulut dengan Andra. Esok harinya Andra tidak berangkat ke sekolah bersama Malik. Maksud kalian apa sih? Malik sakit. Dia hari ini gak masuk sekolah. Wajar kan kalau gue cenguk teman sebangku sendiri? Suara Andra terdengar sangat keras, walau di kelas kini hanya ada Faisal, Adit, dan Dion. Andra langsung meninggalkan ketiga sahabatnya itu. Sementara Faisal, Adit, dan juga Dion tidak habis pikir melihat perubahan Andra yang semakin hari semakin tidak wajar. Mereka tentunya tidak mau membiarkan hal ini terus berlanjut. Mereka harus mencari tahu siapa itu Malik. Ketika murid kelas 10A itu langsung meminta bantuan Fatan untuk menyelesaikan masalah ini, mereka tidak mau gegabah, apalagi mereka tahu Malik bukan manusia biasa, dan mereka harus tahu siapa sebenarnya Malik Samian ini. Kali ini mereka sudah bertemu dengan Fatan. Untunglah Fatan belum pulang dan masih berada di sekolah. Terus, kalau tidak ada yang tahu di mana rumah Malik, kita cari kemana? Tanya Fatan setelah mendengar rencana 3 adik kelasnya itu. Iya juga sih kak, kami juga tidak pernah menanyakan alamat rumah Malik, karena Malik memang tidak dekat dengan kami. Di kelas, ia hanya dekat dengan Andra. Adit mulai bingung sambil menggaruk kepalanya. Pak Koko. Faisal menemukan titik terang lalu meneruskan ucapannya. Kita tanya sama Pak Koko saja. Pasti dia tahu alamat rumah Malik. Pokoknya sekarang juga kita harus cari tahu tentang siapa itu Malik. Tapi kakak nggak yakin kalau Pak Koko gitu aja ngasih alamat anak baru itu. Kalian tahu sendiri kan Pak Koko kayak gimana? Ucapan Fatan barusan membuat Dion berpikir kali ini. Ya bilang aja kalau Malik ultah, kita mau ngasih kejutan ke rumahnya. Tidak mungkin juga kan Pak Koko memperhatikan tanggal lahir Malik. Jadi dia tidak bakalan tahu kalau kita itu berbohong. Saran yang tepat dari Dion dan langsung disambut hangat oleh Adit, Faisal, dan Fatan. Saat itu mereka langsung menemui Pak Koko. Ternyata tidak mudah begitu saja mendapatkan alamat rumah Malik dari Pak Koko. Mereka harus menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Koko. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Nah cerita ini akan berlangsung ke part yang kedua, dan kemudian sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Tolong kritik saran kalian untuk membangun channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa
like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya kurang jelas dalam membacakan video kali ini ya teman-teman. Dan semoga kalian terhibur akan video kali ini dan cerita kali ini, dan banyak manfaat juga yang dapat kita ambil dari dalamnya. Jangan lupa cerita ini berlanjut ke part yang kedua, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Nantikan terus hanya di channel ini ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.